Pesan moral dan pastoral Romo Cafe menasihati suami istri agar menjadikan keluarga sebagai prioritas utama dan terus merawat relasi demi menjaga keutuhan rumah tangga. Ini pesannya. Permisi Romo, saya mau cerita sedikit. Nah, Maksudnya ini Katolik, ya Protestan? nama saya Jonathan, saya Oke. Katolik dari lahir. Ibu saya bapak saya Hindi, ibu saya Jawa. Saya di paroki Karangpilang, Oke. Surabaya. Saya cerita sedikit saja Romo. Yuk. Ini kan kemarin Romo menjelaskan tentang nama-nama atau klerus-klerus yang ada ditulis di Vatikan, lalu banyak Nama sekali tidak, bukan nama. apa angka saja Tidak ya. omong. Kalau nama, saya berapa klerus yang 300-an, ribu, bagaimana saya sebut nama? Engkau jangan buat data yang saya tidak buat kok, oke? Saya tunjukkan Iya. statistik, berapa imam, Maaf. berapa frater, Angka. berapa Iya, uskup. berapa? Jangan bilang nama, Iya. kalau nama nih. Aduh, ayat Maaf. saya tidak ingat semua, apalagi Iya. kalau nama imam berapa Iya. ribu di seluruh dunia nih. Oke. Saya Baik. lalu katekis. Nah, itu saya terharu sekali. Saya terharu sekali tentang pelayanan gereja, tentang misi gereja untuk umat Katolik itu saya terharu sekali. Di samping keterharuan saya ini, saya juga merasa sedih, Pater. Ini istri saya ini kan katekis. Istri saya katekis, pulangnya malam-malam, Pater. Ya, saya sebagai ini ya, kerjaan saya juga sebagai teknisi biasa sih, teknisi wifi biasa. Itu juga pulang malam, jadi akhirnya bentrok. Nah, di sini memang kurang sekali untuk katekis, itu kurang sekali. Lalu karena pekerjaan kami yang kadang bentrok itu, saya takut untuk ini, karena istri saya sering sekali untuk ke gereja, lalu saya kurang menjaga anak juga. Saya takut nanti anak saya tuh berpindah ke gereja sebelah atau agama sebelah, seperti itu. Sebab di sini banyak sekali kejadian yang seperti itu. Banyak katekis itu anaknya pindah ke gereja sebelah atau agama sebelah. Bahkan ada yang kekurangan kasih sayang seorang orang tua. Nah, bagaimana bisa istri saya yang mengabdikan kepada gereja, tapi gereja kecilnya sendiri menjadi seperti itu, kan tidak juga ya. Oke. Tidak etis. Sudah mengerti. Oke. Istrimu dengar nggak ini? Tidak, istri saya sudah tidur. Ya, saya cuma ingin besok suruh dia hubungi saya, oke? DM. Minta dengan hormat. Oh, begitu. Yang kedua, baik. Ingat, iman itu datang dari sang ibu. Friska, engkau konsentrasi atau engkau konsentrasi type di bawah? Tadi kan Romo bilang Friska moderator toh, Oke, jadi belum jadi ada sekarang siap kasih Ratu. toh. Oke, Ratu. 2 Timotius 1 ayat 5. Ini ini dia nih tertawa engkau terus nih. Ini harus kita beri pelajaran anak kesatu. Paksa saya serius ikut Romo. Iya, ternyata dia tidak serius. Ratu, 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ibu-ibu, mama-mama, kalian menjadi pendiri kultur kehidupan. Satunya adalah kehidupan spiritual, kehidupan beriman. Timotius, iman yang kau miliki saya yakin itu datang dari nenekmu, dari mamamu. Kalian adalah pendiri budaya kehidupan.
yang mengajarkan kami dari bangun pagi, buka mata sampai tutup kembali kami punya mata waktu tidur malam. Dari sikat gigi sampai bagaimana cara berpakaian. Kalian selalu ada dengan kami. Jangan sampai seperti kecemasan dari saudara kita ini. Kita mati-matian konsentrasi karena kita pasti mengatakan iman timbul dari mama, ternyata bukan ke anak itu tapi ke orang lain. Seperti itu sih Romo, dilemanya sih seperti itu. Jadi ada 4 kaki meja kehidupan rumah tangga Katolik. Yang pertama, fisik, tubuh. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan apa pertama? Ratu. Kejadian 2 ayat 6 dan 7. Ayat 6 dibaca. Kejadian 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan buat apa di situ? Ayo. Dia buat apa? Hembuskan nafas itu ke dalam apa? Ke dalam hidungnya. Iya, tapi apa yang dibuat pertama supaya sebelum dia hembuskan itu? Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dia bentuk apa? Kepala sampai kaki. Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Tubuh. Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Di dalam filsafat, di dalam teologi tubuhnya Yohanes Paulus kedua. Yohanes Paulus kedua bilang, tubuh dalam penciptaan, tubuh dalam inkarnasi karena Kristus menjadi manusia. Allah menghargai tubuh manusia dan tubuh dalam kebangkitan akan diberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Ada ayatnya semua. Bagaimana suami dan istri di dalam kaki meja pertama dalam kehidupan menjaga agar tubuh kalian baik. Tubuh kalian sehat, karena kalau tubuh kalian tidak baik, kalau tiba malam terus, suami mau makan ini, anak mau makan ini, tidak ada yang siapkan. Lebih makan jajan. Terus tiap hari rusak mereka pun tubuh, bahan kimia semua itu karena istri sibuk urus gereja, sibuk urus katekis, sibuk urus itu, lupa urus makan untuk anak istri, untuk suami dan istri. Suami dan anak-anak. Ibu-ibu mama lebih baik pesan aja di warung. Engkau petangan buat apa istri-istri? Efesus 5 ayat ke-30. Cepat-cepat apa ya, data saya atau gimana nih? Halo? Halo? Jelas Efesus kakak. 5 ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Lanjut. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu Ratu, engkau baca ini terbalik. Saya butuh ayat 30. karena kita adalah anggota tubuhnya. Maksudnya baca susah yang ada di dalam sampai selesai, oke? Baca kembali. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Lanjut. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Turun ke ayat 28.
Demikian juga, suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap gereja. Jangan sampai istri-istri mama-mama bukannya merawat dan memberi makan tubuh suami dan anak-anaknya dengan tangannya sendiri, dengan dia masak, dengan dia siapkan, lebih banyak ke warung, ke restoran. Yang sekarang itu ada yang Grab yang untuk makanan, atau minta itu. Kau tangan buat apa, mama? Itu yang pertama, tubuh. Tubuh dalam penciptaan, tubuh dalam inkarnasi. Ketika Yesus mengambil tubuh manusia dan dalam tubuhnya berdiam kepenuhan kealahannya, dan tubuh dalam eskatologi. Di dalam Filipi 3 ayat 20, kepada kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak-bapak, karena kalian menjadi satu tubuh dengan istrimu, jangan malas mandi. Jangan kasih rusak dengan moke, dengan sopi kepala, kecap tikus, kecap apa lagi. Kau punya tubuh itu istri punya. Kalau kau tidak jaga, kau punya tubuh, kau kasih rusak dengan moke, dengan rokok, dengan apa. Kasihan kau punya istri karena tubuhmu istri punya. 1 Korintus 7 ayat ke... Baca dari ayat 2-3 lah. 1 Korintus 7 ayat 2. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ingat itu, jangan cari orang lain. Kau punya istri sendiri, laki sendiri. Lanjut. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ingat itu istri-istri, penuhi kamu punya kewajiban. Masak di warung semua mana? Suami-suami itu kasih minum semua dia teman-teman. Saya ada satu pasut di sini. Tiap akhir bulan istrinya punya toko buku besar mereka. Gudang buku, gudang untuk buku tulis dan semua. Baik sekali suaminya, karena terlalu baik. Kadang dia minum, suruh semua orang yang ada di situ minum, dia yang bayar. Jadi setiap bulan, akhir bulan istrinya harus bayar sampai dengan 4-5 juta rupiah kalau dirupiahkan. Karena terlalu baik suruh orang minum tuh. Ternyata kewajiban kepada istrinya, ternyata kewajiban kepada anaknya. Kamu nih uang untuk beli makanan, ikan, makan yang enak. Pantas kamu anak-anak nih busung lapar semua karena bapak maju perut, pantat mundur, maju perut karena sopi terus, minum terus. Lupa dia istri. Mama karena sudah lahirkan anak tidak jaga dia badan. Tidak mau mandi, tidak mau sisir rambut. Lalu kau suami lirik-lirik orang di luar. Kau salahkan kau suami. Kau tidak mau jaga kau tubuh. Saya perut maju, pantat stabil. Tidak maksudnya ini dulu, dari ini kata ini sudah
gunakan dari frater, maju terus pantatmu, maju perut kan Indonesia maju terus pantang mundur. Saya bilang maju perut pantat mundur. Tidak mau jaga mereka badan. Ini beromong tentang kaki pertama dalam meja kehidupan. Bagaimana piara tubuh. Karena tubuh adalah bait Roh Kudus. Kamu isi dengan moke, isi dengan sopi, cap tikus, cap bebek, cap monyet, cap apa semua kamu isi di situ. Mama sudah menikah, pikir urus anak, lupa jaga dia suami. Suami itu cermin dari istri. Lupa urus makan, lupa apa. Main HP 24 jam. Menjauhkan orang dekat dan mendekatkan orang jauh. Terkoneksi, terisolasi dalam waktu yang sama. Mama Lauren, saya punya kakak di sini kah? Selama Mama Lauren. Itu masih omong tentang tubuh. Yang kedua, kaki kedua. Ketika Tuhan ciptakan manusia, dia hembuskan apa di situ? Tadi yang kita baca Ratu, dia hembuskan apa? Tuhan hembuskan apa kepada tubuh manusia itu? Nafas roh. Roh, spiritual, kehidupan spiritual kita. Tadi iman dari Timotius dia terima dari mana? Yang kau baca tadi? Dari mamanya. Bagaimana menjaga kehidupan spiritual di rumah? Bapak tuh suruh, paling hobi, suruh mama dengan istri dan anak pergi ke gereja, dia tidak. Suruh istrinya dengan anak mengaku dosa, dia tidak. Suruh istri dan anaknya pergi ke pertemuan lingkungan KGB, KUB, dia tidak. Suruh istri dan anaknya latih kor lingkungan, dia tidak. Kalau engkau tidak jaga itu, Lukas 8 ayat ke-12. Dari 11. Benih itu jatuh di mana? Lukas 8 Ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Lihat itu, firman yang kamu tanamkan di kebun keluargamu, rumah tanggamu, gereja domestikmu. Kamu tidak mau piara, sama seperti yang jatuh di pinggir jalan itu. Dibawa oleh setan. Kalau teman-teman diminum moke, dilapo dan semua itu, lupa semua bahwa dia punya istri. Mama rajin pergi kunjung ini, tetangga omong gosip. Lupa yang taruh di status tuh. Tadi tentang Injil hari ini, tentang Tuhan Allah. Taruh di status gosip. Sampai buka room kita punya live hanya untuk gosipkan orang. Hinakan orang. Kamu pikir kamu masuk surga semua kah dengan cara seperti itu? Jangan sampai orang yang kita hakimi terus tiap hari omong jelek tentang dia. Dia yang masuk surga, kita yang di neraka. Ibu-ibu, perempuan, laki-laki yang sama di sini, yang tukang gosip itu. Yang tukang apa? Bahasa Indonesia itu, apa namanya itu Jadi apa yang tukang sibuk dengan orang lain tuh? Apa namanya? Apa yang orang tukang sibuk dengan orang lain tuh? Kepo. Yang kepo itu. Kepo. Kata kepo dengan orang itu. Itu Paus Fransiskus bilang, itu seperti teroris. Dia taruh bom, orang lain yang mati, dia pergi taruh di tempat lain. Maka semua penggosip mulai hari ini kita panggil dia teroris.
Ada bapak juga tukang gosipnya ngeri, lebih ngeri daripada mama ya. Carlota kalau di Manado, ya panggil mereka Carlota, ya orang-orang seperti itu tuh. Carlota teroris, Carlota. Mulai. Pendeta-pendeta tukang gosip sembarang kita panggil dia teroris juga. Paus Franciscus membandingkan teroris itu dengan tukang gosip. Tukang gosip dengan teroris. Di Kupang ada istilah laki-laki mulut pisau, Pater. Ya, perempuan mulut apa? Bayangkan itu. Tuhan mengembuskan spiritnya, rohnya, kehidupan spiritual kita seperti apa. Kita tidak perhatikan itu. Yang ketiga, bagian sosial. Marilah kita menjadikan manusia menurut kita, gambar kita, bagian sosial. Kita tidak sendiri. Kejadian 1 ayat 26. Dan 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan membentuk kita di dalam kebersamaan. Tritunggal itu ada satu tapi tidak sendiri. Marilah kita menjadikan mereka manusia supaya mereka punya relasi sosial. Ini yang saya mau tekankan di sini untuk sport. Jangan sampai kita punya hubungan sosial itu lebih nyata dengan orang lain daripada di dalam rumah. Mama membangun dengan punya bibir panjang. Tidak mau dengan siapa saja. Perkawinan melalui masa musim dingin, bangun semua orang dingin di rumah, tidak omong dengan siapapun. Tidak ada komunikasi. Lebih banyak komunikasi dengan orang yang jauh di dalam TikTok, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Daripada dengan orang yang dalam rumah. Anak-anak makan di TV. Makan di depan HP. Bapak makan di meja makan dengan HP. Mama juga yang sama. Suatu kali saya pergi kunjung rumah satu keluarga. Undang saya mau makan. Ini mereka dengan HP masing-masing. Saya bilang, kalau begitu saya pamit. Mereka bilang, kenapa? Saya datang makan dengan kamu, bukan lihat kamu main HP. Pacaran, undang makan di pinggir jalan ya, menikmati, tapi HP di tangan masing-masing. Kalau dibuat apa pacaran? Kamu pernah kumpul semua, kamu punya HP waktu kamu makan siang. Tidak ada lagi meja makan di rumah. Berapa kali, jujur bapak mama yang ada di sini, kalian duduk sama-sama untuk makan tanpa HP, tanpa apapun di kalian punya tangan. Lebih banyak Viti, berapa kali Handayani dia pasang dia punya status makan. Satu kali waktu, kapan Handayani? Ada yang di sini Handayani, so turun kah? So turun. Saya bilang, ini masa puasa tuh kak. Tidak usah posting makan-makan tuh. Banyak orang yang tidak makan hari ini. Solidar dengan mereka yang tidak punya makanan hari ini. Oke, siap Romo. Terima kasih untuk... Belum selesai sport. Oh, belum selesai. Baru kali ketiga. Oh,
Oke, oke, oke. Maaf, Romo. Bentar. Bagaimana kau mejanya 3 kaki situ? Kaki keempat. Tuhan bilang, kerja, kuasailah. Hidup dengan keringat yang jatuh dari depan dahimu. Bukan hidup. Pencuri punya prinsip dasar pencuri. Hidup dari keringat yang ada di dahi sebelah. Tapi kitab suci bilang hidup dari keringat yang jatuh dari kau punya dahi, bukan dahi di depan. Suami kerja, istri kau jaga rumah kau baik-baik. Istri kerja, dia tidak anggap suami kan dia juga kerja. Banyak istri zaman sekarang, dia pasti bilang, saya juga kerja kok. Kamu kerja untuk apa kalau itu? Untuk saling melengkapi. Bukan untuk saling menghakimi. Karena saya juga kerja. Siapa yang ngorok tuh turun dulu ya? Halo, halo. Seperti itu. Jadi tolong. Ini belum lengkap penjelasan. Hanya saya mau katakan itu. Tolong. Jaga itu baik-baik 4 kaki meja itu. Supaya jangan satu patah, satu tidak seimbang. Nanti beban datang di atas bagaimana? Beban anak-anak, beban di kuliah, persoalan rumah tangga, kesehatan satu. Saya pernah menulis tentang jalan salib keluarga. Setiap stasiun itu apa ya? Setiap perhentian itu masalah keluarga. Persoalan jatuh Yesus pertama kali jatuh. Kejatuhan pertama dari perkawinan. Kejatuhan kedua dari perkawinan. Jalan salib keluarga tahun 2015. Masih ada data di sini, saya terjemahkan ke Indonesia. Oke teman-teman, seperti itu sport. Oke. Baik, Romo. Jangan sampai aku sudah bosan dengar saya, makanya kau mau potong-potong tadi. Loh, tidak. Saya kira Romo tadi sudah selesai, jadi saya. Engkau ini orang edet, tapi engkau medok Jawanya keras sekali tuh. Iya, karena memang saya lama di Jawa. Cuma Sekarang kalau gimana bahasa Indonesia, tinggalnya? saya